Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11. Kemunculan Stupa Mustika. Sunfasyang Sutra Teratai episode 1256. Stupa Mustika muncul adalah menunjukkan sifat Buddha. Bab Guru Dharma menunjukkan bahwa baik Dharma maupun orangnya, semuanya layak dimuliakan. Bab kemunculan stupa mustika ini membicarakan kalau dimanapun sutra ini dibabarkan, Tathagata Prabu Taratna pasti datang untuk mendengarkan sutra dan menampakkan diri sebagai kesaksian. Kita seharusnya masih ingat bahwa stupa mustika muncul untuk membuktikan kepada orang di dunia. Ketika Buddha Sakyamuni membabarkan Sutra Teratai, ikrar agung dari Buddha Prabu Taratna adalah di masa depan. Di negara manapun, di daerah manapun, di seluruh penjuru dunia. Dimanapun Sutra Teratai dibabarkan, stupa Buddha Prabu Taratna akan muncul untuk membuktikannya. Kita kemarin telah menjelaskannya, semua Buddha masing-masing memiliki ikrar agung. Ikrar setiap Buddha berbeda-beda, tetapi jalan mereka adalah sama. Setiap Buddha memiliki ajaran yang sama. Mereka datang ke dunia demi membimbing para makhluk. Para makhluk selalu tenggelam di dalam sungai kerisauan. Selapis demi selapis ditutupi oleh kerisauan dan kegelapan batin. Para Buddha dan Bodhisattva hanya bisa memenuhi ikrar mereka dengan datang ke dunia untuk membimbing dan menyadarkan. Dunia kita juga demikian. Banyak penderitaan, orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan, siapa yang menolong mereka? Orang yang memiliki tekad dan ikrar, bersumbangsih kekuatan mereka dan bersedia untuk membantu, di sana tempat yang butuh pertolongan. Selama adanya kekuatan cinta kasih, mereka akan bersedia untuk pergi. Tidak takut susah, mencari suara penderitaan, dan pergi untuk memahami di mana ada penderitaan. Ini adalah bodhisattva di dunia. Mendengar kabar di mana memerlukan bantuan, dengan segera mereka akan pergi. Kita dapat melihatnya di masa sekarang, belum lagi yang diajarkan Buddha. Dapat diaplikasikan dari masa lalu hingga masa sekarang. Sama seperti ketika stupa mustika muncul, ada tinggi dan lebar. Tingginya 500 yojana, yang artinya melampaui 5 alam kehidupan. 5 alam kehidupan adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali adalah kita makhluk awam berada. Meskipun kita mempraktikkan perbuatan baik dan dilahirkan di surga, surga tetap berada di dalam dunia makhluk awam. Jika berkah habis, dia akan jatuh lagi ke alam yang lebih rendah. Demikian pula dengan semua yang dia ciptakan di dunia. Jika berkah yang diakumulasikan banyak,
maka dengan kendaraan berkah dia naik ke surga. Ini adalah perbuatan kita sendiri. Dengan akumulasi banyak berkah, sehingga pada akhirnya akan menerima balasan berkah juga. Kita akan lahir di surga atau di alam manusia kita, menikmati berkah alam manusia. Sukses dalam segala hal kita lakukan, semua hal berjalan dengan lancar sesuai keinginan kita. Menikmati sepanjang hidup kita, menikmati berkah dunia. Ini karena berkah yang kita ciptakan di kehidupan lampau, ini juga karena berkah karma. Jadi lahir sesuai karma kita. Lahir dengan kekayaan di dunia, atau melampaui alam manusia, dan dilahirkan di alam surga. Ini merupakan akumulasi dari kehidupan lampau, tetapi masih berada di dalam dunia makhluk awam jika semua berkah yang dinikmati sudah habis. Demikian pula makhluk surgawi juga akan menunjukkan 5 tanda kemerosotan, dan semua yang mereka peroleh akan lenyap dalam sekejap, termasuk tubuh dan lain sebagainya, menunjukkan tanda kemerosotan. Ini berarti berkahnya akan segera berakhir. Ini di luar kontrol kita. Meskipun dikatakan menikmati berkah surga, lahir di surga sebagai dewa, akan tetapi karma sendiri tetap di luar kontrol kita. Datang ke dunia juga sama, berdasarkan balasan berkah seumur hidup Anda. Tapi masih saja sama, tidak bisa terhindar dari lahir. Usia tua, sakit, mati. Usia tua, sakit, mati. Tampilan ini masih merupakan penderitaan. Bentuk dari penderitaan ini, dengan ketika penyakit datang, tidak lagi memperdulikan kemegahan dan keagungan, tubuh masih sama menunjukkan 5 tanda kemerosotan. Pada akhirnya, kita juga akan meninggal. Tidak peduli apakah dewa ataupun manusia, tidak dapat menghindari hal ini. Ini adalah penderitaan. Buddha ingin kita di alam manusia ini baik-baik melatih diri. Oleh sebab itu, setiap Buddha muncul di dunia. Karena di dunia memiliki penderitaan dan kebahagiaan saling berbaur. Masing-masing setengahnya mengikuti kondisi ini. Berdasarkan batin makhluk awam kita untuk menciptakannya. Menciptakan karma buruk, mendapat balasan penderitaan. Datang lagi ke dunia, juga bukan diri sendiri yang bisa mengontrolnya. Tidak peduli kekuatannya seberapa kuat, seberapa bengis, seberapa jahat, masih saja menerima siksaan yang tiada habisnya dari dunia. Seperti Asura di alam manusia, menunjukkan dia sekuat apa. Sebenarnya, tahukah Anda, dia lebih menderita dibandingkan dengan orang lain. Batin tidak tenang, kebencian hatinya berat, kerisauan dan kegelapan batin, kesengsaraan di dalam batin. Oleh sebab itu, dia bisa membenci seperti ini. Tidak ada satu saat pun hatinya bisa tenang, tentram dan stabil. Juga adalah penderitaan. Orang yang melihatnya akan takut dan menjauhinya. Kehidupan demikian sedikit pun tidak bahagia. Ataupun setelah lahir, mengikuti kekuatan karma. Tidak peduli apakah lahir di keluarga kaya, kehidupan manusia adalah tidak kekal dan selalu berubah.
keluarga bangkrut ataupun diri sendiri, tidak peduli keluarga yang seberapa baik, tidak mau menerima pengajaran, diri sendiri terjerumus, menciptakan karma sehingga banyak menimbulkan dosa karma seumur hidup bagi diri sendiri. Dunia ini sangat-sangat banyak, tidak mampu untuk digambarkan. Karena demikian, Sang Buddha perlu datang ke dunia. Datang untuk membimbing, memerlukan dharma. Dharma ini, dharma dari kendaraan kecil, sedang, dan besar. Kendaraan kecil, kendaraan sedang, kendaraan besar. Biasanya Sang Buddha mengajar disesuaikan dengan kapasitas orang yang memiliki akar kapasitas yang sangat baik. Dia dapat menerima Dharma Agung yang dibabarkan Sang Buddha, sekali mendengar dapat langsung memahami. Sekali mendengar paham semuanya. Dapat memahami, dalam waktu singkat langsung membangkitkan tekad. Juga ada yang hanya mendengar, merasa sukacita. Akan tetapi tidak dapat sangat memahami. Sang Buddha harus dengan kesabaran, dharma kendaraan sedang membuat mereka memahami ajaran 12 nidana, sebab musabab, serta mengumpulkan berbagai jenis sebab dan musabab. Mengumpulkan jodoh buruk akan memperoleh karma buruk. Tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. 12 nidana ini masih dimulai dari sebersit kegelapan batin. Kebodohan batin avidya mengkondisikan bentuk-bentuk karma sankara. Bentuk-bentuk karma sankara mengkondisikan kesadaran vijnana. Kesadaran vijnana mengkondisikan batin jasmani, nama rupa. Demikian terus berputar, mengandung selama 10 bulan. Bersentuhan, merasakan, kemudian melakukan. Kemudian menghasilkan, demikian adanya. Lahir, tua, sakit, dan mati, demikian siklus ini terus berputar. Telah mendengar dan mengerti, telah memahami kebajikan dan kejahatan dapat dibedakan. Harus mulai memahami akan mengasihi diri sendiri, bahkan harus memahami untuk mengasihi orang lain. Mulai membangkitkan tekad awal, juga terdapat orang yang setelah mendengar ini menderita. Segala yang diciptakan diri sendiri harus berhati-hati, sehingga hanya memberikan kebaikan pada diri sendiri. Jika demikian pun masih belum memahami, Sang Buddha berkata kepada mereka, kehidupan manusia penuh dengan penderitaan. Penderitaan berasal dari sebab penderitaan dan lainnya. Menyemangati semua orang untuk melatih diri dengan sebaiknya. Kendaraan besar, sedang, dan kecil ini. Bagi pemula dimulai dari kendaraan kecil. Penderitaan di dunia, semua orang pasti dapat merasakan. Barulah menganalisa asal-muasal dari penderitaan. Kemudian membimbing semua orang untuk melatih diri dengan sebaiknya. Memadamkan segala penderitaan, maka Anda dapat mematuhi peraturan dan mengikuti tata tertib. Menapaki jalani demikian, melatih diri sesuai dengan ajaran. Singkat kata, Sang Buddha baik itu ajaran kendaraan kecil, sedang maupun besar, membabarkan Dharma hampir lebih dari 40 tahun.
selalu mengatakan demikian. Namun, maksud hati Sang Buddha dalam melindungi Dharma ini sangat polos dan murni, juga sangat cocok dengan dunia manusia. Kekosongan, keberadaan dipadukan menjadi satu untuk segala sesuatu di dunia ini, termasuk kebenaran sejati dari segala sesuatu di alam semesta ini. Psikologi manusia dan tubuh, fisiologi manusia, dan lain-lain. Semua kebenaran sejati terkandung di dalam sutra ini. Jadi, bab metode terampil, Sang Buddha sangat bersungguh hati. Sesuai urutan pendahuluan, beliau mulai memuji kebijaksanaan Buddha dan tingkatan Buddha. Menyatu dengan alam semesta dan alam dharma. Tiada satu pun yang tidak diketahuinya. Kebijaksanaan Buddha, kemahatauan atau pengetahuan sempurna, sarwanata. Pengetahuan akan jalan pencerahan, marganata. Demikian memuji terus-menerus. Memuji. Berharap agar semua orang dapat mengagumi, mengejar kebijaksanaan Buddha. Akan tetapi dalam, sungguh sangat dalam. Sariputra mulai memohon, mewakili semua orang, memohon kepada Buddha untuk membabarkan Dharma. Tentu saja, Sang Buddha mempunyai maksud hati. Agar orang-orang yang mendengarkan sutra ini mesti memiliki kesabaran, mesti memiliki keyakinan yang mendalam, sampai dapat menerimanya. Tidak akan menimbulkan hati curiga dengan satu hati, satu tekad. Maka dengan sengaja 3 kali menolak, menyingkirkan orang yang tidak memiliki keyakinan hati. Keyakinan yang tidak mendalam, hati tidak fokus, niat tidak murni. Untuk menyingkirkan semua orang-orang ini, maka Sang Buddha 3 kali menolak. Ternyata orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dan kesabaran, serta tidak memiliki hati yang polos. Dengan demikian, 5.000 orang di tempat meninggalkan persamuhan. Kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Buddha Sakyamuni berkata bahwa baguslah orang-orang ini mundur. Juga sangat baik. Karena mereka tidak dapat menerima Dharma. Meskipun mereka telah menerima Dharma, mereka juga tidak dapat menghayatinya. Mereka tidak bisa menghayati dengan tulus. Kemudian mereka akan timbul keraguan. Dengan timbulnya keraguan, kemungkinan akan timbul kesombongan, memfitnah, dan lainnya. Jadi, karena mereka memiliki kondisi batin yang demikian, lebih bagus tidak mendengarkan. Kepergian mereka adalah suatu hal yang baik. Demikian mundur juga bagus. Baru mulai membuka dan membabarkan sutra ini. Membuktikan bahwa ingin membabarkan sutra ini adalah begitu hati-hati. Sangat hati-hati untuk memilih orang yang bisa menerima. Dimulai sesuai dengan urutan, bab metode terampil, bab perumpamaan, bab keyakinan dan pemahaman, demikian terus berlanjut hingga bab guru Dharma. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya sutra ini. Bagaimana demi dunia ini, sutra ini harus terus diwariskan di dunia ini. Jika kita bisa menerima sutra ini dengan tulus, akan diselimuti oleh jubah Buddha. Ini artinya bahwa Buddha akan melindunginya.
karena tahu bahwa sutra ini harus disebarkan di dunia. Ini adalah obat mujarab di dunia. Namun obat mujarab rasanya pahit. Terpikir akan merasakan kepahitan, maka orang akan menolaknya. Kebanyakan orang adalah demikian. Prinsip kebenaran yang sama, dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Sutra ini adalah obat mujarab untuk mengobati dunia. Dunia di masa mendatang, orang yang ingin menggunakan dharma ini sangat tidak mudah. Ini sangat sulit. Sehingga dengan sendirinya akan timbul fitnahan dan sebagainya. Ada sangat banyak kesulitan. Oleh itu, Buddha membimbing orang supaya mereka dapat menjaga dan melindungi dharma ini. Ini telah kita bahas di naskah sebelumnya. Oleh karena itu, pada bab Guru Dharma mengatakan, meskipun begitu sulit, tetapi adalah obat mujarab untuk menyelamatkan dunia. Selama sutra ini ada di dunia, itu artinya seluruh raga Buddha ada di dunia. Semangat Dharma Buddha ada sepenuhnya. Jadi, untuk mengungkapkan semangat dan filosofi dari sutra ini, baik Dharma maupun orangnya, semuanya layak dimuliakan. Dharma, kita harus menghormatinya. Ataupun orang yang membabarkan dharma, kita harus menghormatinya. Orang yang mempraktikkan tindakan nyata di jalan pencerahan ini, orang yang menapaki jalan bodhisattva ini, kita juga harus memujinya, harus menghormatinya. Mereka adalah orang yang memberikan persembahan dharma dengan mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata. Bukan hanya membaca, bukan hanya melafalkan, bukan hanya membabarkan dharma, adalah orang yang mempraktikannya dalam tindakan nyata. Kita harus menghormati orang-orang ini. Saat ini, di dalam bab kemunculan stupa mustika, stupa samdarsana, sedang membicarakan bahwa tempat di mana ada orang yang membabarkan sutra teratai, itu adalah Tathagata Prabhutaratna, pasti datang untuk mendengarkan sutra dan menampakkan diri sebagai kesaksian. Ini adalah Buddha Prabhutaratna. Tekad hati dari Tathagata Prabhutaratna, dia tahu surat ini adalah dharma yang halus, menakjubkan, dan tertinggi tiada tara, mulai dapat terungkap di dunia. Kemunculan stupa mustika pasti akan menampakkan diri. Bab kemunculan stupa mustika, stupa samdarsana ini maknanya adalah seperti ini. Stupa mustika muncul adalah menunjukkan bahwa para makhluk dan Buddha adalah setara. Tubuh Dharma berdiam selamanya. Tidak pernah berpisah dari ladang batin manusia. Akan tetapi ditutupi oleh kegelapan batin. Bila mana ladang batin belum terbuka, stupa ini tidak muncul untuk dapat dilihat oleh persamuan. Stupa mustika muncul adalah menunjukkan bahwa para makhluk dan Buddha adalah setara. Para makhluk dan Buddha adalah setara. Tubuh Dharma berdiam selamanya. Tidak pernah berpisah dari ladang batin manusia. Tubuh Dharma ini, tubuh Dharma dari Buddha, sebenarnya dimiliki oleh setiap orang. Sifat hakiki yang demikian adanya. Sifat hakiki yang demikian adanya berdiam selamanya.
tidak pernah berpisah. Ketika kita membangkitkan tekad Dharma ini, kita menyadari bahwa Dharma ini dimiliki oleh setiap orang di dalam ladang batinnya. Pada dasarnya, setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Betul, pada setiap orang tubuh Dharma berdiam selamanya, tidak pernah berpisah dari ladang batin manusia. Ketika orang ini dapat menerima makna pengajaran dari Sutra Teratai dan mempraktikannya dengan tindakan nyata, orang ini, tubuh Dharma dari orang tersebut juga demikian. Tubuh Dharma adalah prinsip kebenaran. Sudah berada di dalam ladang batin orang ini, tetapi kegelapan batin menutupi batin kita. Ladang batin kita ditutupi oleh kegelapan batin. Maka disebabkan oleh ini, stupa ini tidak muncul untuk dapat dilihat oleh persamuhan. Stupa tidak muncul di hadapan kita karena kita masih di tahapan orang awam. Kita masih di tanah kebijaksanaan kering. Kita masih terus menggali sumur di dalam kegelapan batin. Di depan sudah pernah jelaskan, maka ketika kita menjelaskan Sutra Teratai, kita tidak melihat stupa mustika. Betulkah? Karena kita adalah orang awam. Maka stupa mustika tidak muncul. Tidak muncul untuk dapat dilihat oleh persamuhan. Ini menunjukkan kita berada di tanah orang awam. Stupa mustika muncul pada era Buddha. Sebenarnya, ini juga merupakan kemunculan prinsip kebenaran. Tinggi dan tegak lurus tinggi 500 yojana. Lebarnya 250 yojana. Pada ketika itu, di hadapan Buddha tampak sebuah stupa 7 mustika. Tingginya 500 yojana. Panjang dan lebarnya 250 yojana. Muncul dari dalam bumi dan berdiam di angkasa. Ini artinya kita melampaui. Tegak lurus artinya melampaui. Melampaui tempat berdiri, melampaui tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Secara horizontal, selebar 250 yojana. Itu adalah kita manusia. Kehidupan semacam ini mendatar, merujuk pada batin makhluk awam. Jika masih di batin makhluk awam, ada ribuan jenisnya. Masih berada tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Jadi harus tegak lurus, agar mampu melewati tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Prinsip yang sama, fondasi stupa, dasar stupa yaitu berada di dunia ini. Dunia tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Para Buddha datang ke dunia adalah demi menyadarkan para makhluk. Para manusia baru bisa mencapai kebudahan. Jadi ada Buddha hadir di dunia. Karena dunia ini adalah tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Jadi mendatar ini tidak terpisah dari 25 alam keberadaan. Ini adalah kegelapan batin dari kita sebagai makhluk awam. Di dalam dasar stupa ini, berharap agar para makhluk dapat tegak berdiri, melampaui 5 alam kelahiran kembali. Ini adalah prinsip kemunculan stupa mustika. Naskah sutra berikutnya dihiasi dengan berbagai benda berharga, memiliki 5.000 pagar dan puluhan juta ceruk.
diperagung spanduk dan panji yang tak terhingga banyaknya, serta untaian kalung dengan mustika menggantung ke bawah. Bagian naskah ini menggambarkan kemegahan stupa mustika, dipermegah dan diperagung oleh pahala kebajikan dari berlaksa kebajikan. Dapat tegak berdiri, begitu tinggi stupa mustika, karena harus melatih diri. Harus melatih pahala kebajikan dari berlaksa kebajikan, agar bisa dipermegah dan diperagung. Dihiasi dengan berbagai benda berharga, dipermegah dan diperagung oleh pahala kebajikan dari berlaksa kebajikan. Dengan begitu banyak samadhi dan prajna, memupuk benih sebab dan mencari buah pencapaian untuk menghiasi diri. Dalam pelatihan diri, kita harus menaati sila dan aturan. Kita harus memiliki sikap yang bermartabat. Wujud muncul dari pikiran kita. Wujud dan perilaku kita berasal dari pikiran kita. Untuk melakukan pembinaan diri, harus melakukan demi kebajikan. Dalam perilaku kita harus melakukan perbuatan baik. Saat kita hendak melatih diri, kita harus mengikuti 6 prinsip keharmonisan. Kita harus harmonis dengan semua orang dan dalam setiap tindakan kita. Pahala kebajikan dari berlaksa kebajikan, benih bodhisatwa mengarah pada buah kebudahan. Jadi pahala kebajikan dari berlaksa kebajikan. Kita harus berlatih, bekerja keras, dan melakukan. Maka dengan sendirinya penampilan kita akan dipermegah dan diperagung. Kita akan sangat bermartabat. Dengan begitu banyak samadhi dan prajna, kita harus memiliki banyak samadhi dan kebijaksanaan. Untuk menerima dan menegakkan sutra ini, sangat penting untuk memiliki samadhi dan kesabaran. Untuk mencari dharma ini yang mengandung prinsip-prinsip kebenaran yang agung, kita harus punya kebijaksanaan untuk ini. Jika kita bisa mengenali dan percaya dan mempraktikannya secara nyata, inilah yang dimaksud dengan memupuk benih sebab. Melalui memupuk benih bodhisatwa, kita mencari benih kebudaan. Ini yang paling kami nantikan. Jadi inilah yang dimaksud dengan menghiasi diri. Inilah bagaimana kita memperagung diri kita sendiri. Apa tentang 5.000 pagar? Yaitu alat pencegahan di atas stupa mustika. 5.000 pagar ialah bagian mendatar disebut badan pagar. Bagian tegak lurus disebut tiang pagar. Adalah alat pencegahan di atas stupa mustika. 5.000 ialah merujuk pada perlindungan dari 5 alam tumimbal lahir. Semua lantai mempunyai pagar. Pagar itu adalah pegangan untuk tangan. Bagian pagar yang horizontal adalah bagian yang tangan kita pegang. Bagian horizontal itu adalah pagar, dan bagian vertikal itu adalah tiang pagar. Pagar itu adalah sebagai alat pencegahan di atas stupa mustika. Jika ada orang yang menaiki stupa, maka pagar itu hadir untuk melindunginya. Pagar itu menjaga jarak mereka dan juga melindungi mereka. Pagar ini adalah menunjukkan bahwa kita harus mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Di dalam praktik pembinaan diri, ini adalah fungsi dari pagar itu. Proses kita dalam pelatihan diri seperti mendaki ke atas stupa. Seiring kita naik tingkat,
Untuk menjamin keselamatan kita dikelilingi oleh pagar-pagar ini. 5.000 menandakan perlindungan dari 5 alam tumimbal lahir. 5 alam tumimbal lahir ini adalah tempat di mana makhluk berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Dari tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali, berharap kita bisa meningkatkan diri ke atas. Ini adalah cara kita untuk bersungguh-sungguh dalam pelatihan diri. Kita tidak boleh tergelincir atau mengambil langkah yang salah. Seiring kita melatih diri, kita harus naik lebih tinggi lagi. Untuk melihat lebih jauh lagi, kita harus mendaki lebih tinggi. Hanya pada saat itu, kita bisa melihat pemandangan yang sangat luas. Tapi kita harus menjaga keselamatan kita. 5.000 pagar ada untuk melindungi kita. 5.000 pagar ialah perumpamaan untuk 5 akar dan 5 kekuatan dari keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, dan kebijaksanaan. 5.000 pagar juga bisa mengumpamakan 5 akar dan 5 kekuatan kita, yaitu keyakinan, akar, dan kekuatan dari keyakinan. Kita juga harus giat bersemangat, akar dan kekuatan dari semangat. Yang berikutnya adalah perhatian. Setiap perhatian ada pada pembinaan diri. Jadi kita harus memiliki akar dan kekuatan dari perhatian. Kemudian harus memiliki konsentrasi. Akar dan kekuatan dari konsentrasi. Akar kebijaksanaan dan kekuatan kebijaksanaan. Inilah yang dimaksud dengan 5.000 pagar. Kita harus menegakkan dan melindungi sila dalam pikiran. Jangan tergoda dengan kondisi luar yang kemudian menggoyahkan keyakinan kita. Kita harus tekun bersemangat, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi, barulah batin kita bisa kokoh. Pagar bermakna penyerapan dan penegakan. Ceruk adalah ruang dari kewelas asihan tak terhingga. Panji merupakan tanda istimewa dari kekuatan gaib. Pagar bermakna penyerapan dan penegakan. Pagar ini mengelilingi dan melindungi kita dari segala alam. Ini adalah pagar. Ceruk adalah ruang dari kewelas asihan yang tak terhingga. Maha kewelas asihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran adalah jubahnya. Kekosongan dari segala fenomena adalah singgasana. Ceruk ini penuh akan banyak prinsip kebenaran. Panji merupakan tanda istimewa dari kekuatan gaib. Ikrar dari Buddha Prabu Taratna adalah di penjuru manapun sutra teratai dibabarkan, stupa dari Buddha Prabu Taratna akan muncul di tempat tersebut. Sebagai bukti, ini adalah kekuatan gaib dari Buddha Prabu Taratna. Sebenarnya, setiap orang memiliki kekuatan gaib. Sekarang ini ada banyak orang yang menggunakan kekuatan telinga dewa untuk mendengarkan hal yang jauhnya puluhan ribuan mil. Dan menggunakan mata dewa untuk melihat sesuatu yang jauhnya puluhan ribu mil. Mereka mendengarkan dan melihat pada waktu bersamaan. Bukankah ini merupakan kekuatan gaib? Betul. Singkat kata, ada banyak prinsip kebenaran dalam stupa. Puluhan juta ceruk ialah lubang ceruk dan lubang mustika di atas stupa berjumlah puluhan juta. Artinya pada tempat di mana para praktisi berdiam terdapat pintu dharma yang tak terhingga. Puluhan juta ceruk di dalam stupa mustika tersebut terdapat satu demi satu ceruk.
kita menyebutnya sebagai ceruk Buddha. Jika kita masuk ke stupa yang ada saat ini, maka di dalam stupa tersebut terdapat satu demi satu ceruk, satu demi satu bingkai. Ceruk yakni adalah sebuah lubang, lubang ceruk dan ruang mustika. Sebuah lubang ceruk yakni satu lubang yang digali ke dalam. Ceruk ini, mustika ini berjumlah puluhan juta. Di dalamnya terdapat sangat amat banyak. Di dalam stupa mustika terdapat sangat banyak ceruk. Di dalamnya berjumlah puluhan juta, sangat banyak. Hal ini menandakan para praktisi berdiam, yakni orang yang rela mempraktikannya secara nyata. Di dalam hati setiap orang sudah terdapat stupa di puncak Gunung Nasar. Di dalam hati kita terdapat stupa ini, sehingga tempat di mana praktisi berdiam terdapat pintu Dharma yang tak terhingga. Di tempat yang didiami para praktisi, terdapat pintu Dharma yang tak terhingga. Sutra makna tanpa batas. Kalian semua sudah membacanya? Benar kan? Pintu Dharma yang tiada terhingga terpampang di hadapan. Asalkan berada di dalam sutra ini, terus-menerus menunjukkan supaya kita semua bisa memahaminya. Yang tersimpan di dalam stupa mustika, semua orang pada dasarnya memilikinya. Semua orang pada dasarnya memiliki dengan jumlah tak terhingga. Tersimpan Dharma yang tak terhingga jumlahnya, setara dengan Buddha. Jadi pada bab ini, bab kemunculan stupa mustika, yakni mau menunjukkan bahwa para makhluk dan Buddha setara. Ceruk ialah ruang dari kewelas asihan yang tak terhingga. Puluhan juta ceruk berarti ibarat banyaknya orang yang menegakkan sutra dengan melatih samadhi dan prajna. Orang yang menegakkan sutra dengan sila, samadhi, dan prajna seharusnya juga sangat banyak. Berhubung sudah memasuki ceruk, ini artinya sudah mencukupi sila, samadhi, dan prajna yang telah membangkitkan tekad dan membangun ikrar untuk menegakkan Dharma. Praktisi yang mempraktikkan ajaran secara nyata juga sangat banyak. Diperagung dengan spanduk dan panji yang tak terhingga banyaknya. Banyak panji menunjukkan keagungannya. Diperagung dengan spanduk dan panji yang tak terhingga banyaknya. Ialah spanduk melambangkan ketenangan, panji melambangkan gerakan. Ketenangan adalah samadhi. Gerakan adalah prajna. Samadhi dan prajna dalam keselarasan. Dinamakan diperagung dengan kebajikan. Spanduk maksudnya adalah keheningan. Jika spanduk sudah keluar, maka semua orang bisa tenang. Panji maksudnya adalah menginspirasi. Panji akan berkibar mengikuti angin. Keheningan adalah arti dari samadhi. Gerakan adalah kebijaksanaan. Samadhi artinya hati kita sangat tenang. Tidak peduli kondisi apapun yang muncul. Hati tetap dalam kondisi tenang. Walaupun orang lain memuji kita, kita juga tidak merasa tinggi diri. Tidak akan demikian. Memuji tidak berarti apa-apa. Yang kita lakukan merupakan kewajiban kita. Apalah artinya dari pujian tersebut? Harus bersikap seperti biasanya. Kewajiban harus kita laksanakan. Maka hati tetap sangat teguh. Dalam kondisi seburuk apapun, ada cacian dan makian,
ataupun bahkan diancam dengan pisau, tongkat, ataupun batu. Juga akan demikian. Batin begitu tenang, tidak takut, dan hati harus tenang. Inilah arti dari spanduk. Harus sangat tenang dan samadhi. Panji berarti gerakan, gerakan merujuk pada kebijaksanaan. Dalam kondisi apapun yang kita temui, harus menggunakan metode seperti apa agar bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Semua ini harus menggunakan kebijaksanaan kita. Welas asih dan kebijaksanaan harus dipraktikkan secara bersamaan. Welas asih dan kebijaksanaan harus terjun ke dalam kerumunan orang banyak. Samadhi dan kebijaksanaan tidak boleh ada yang kurang. Sehingga samadhi dan prajna dalam keselarasan. Semuanya adalah selaras, para makhluk yang bertekad untuk terjun ke dalam masyarakat dan membimbing para makhluk harus memiliki samadhi. Berada dalam kerumunan orang banyak, kita harus mencari cara agar dharma dapat dipraktikkan. Merubah noda batin menjadi kebodian, ini memerlukan kebijaksanaan, sehingga harus selaras dalam samadhi dan kebijaksanaan. Keduanya harus sangat selaras. Semuanya harus dalam kondisi setara dan seimbang. Inilah yang dikatakan diperagung dengan kebajikan. Kita haruslah bersungguh hati, sehingga panji ialah perumpamaan untuk kebajikan dari kebijaksanaan yang sangat tinggi dan jelas terlihat, sebagai tanda istimewa dari kekuatan gaib. Tathagata menggunakan kebijaksanaan dan setara untuk secara jelas melihat segala fenomena dharma. Sepenuhnya tanpa rintangan, inilah kebajikan dari kebijaksanaannya. Panji yang tinggi, sangat digantung, sangat kentara. Perumpamaan ini agar kita semua dapat ketahui kebijaksanaan dan moralitas Sang Buddha. Kebijaksanaan dan moralitas Sang Buddha dan para bodhisattva itu sangat tinggi dan jelas terlihat. Sebagai tanda istimewa dari kekuatan gaib, seperti stupa mustika tiba-tiba muncul di depan kita. Gambaran yang sangat istimewa muncul di depan kita. Ini adalah Tathagata menggunakan kebijaksanaan dan setara untuk secara jelas melihat segala fenomena dharma. Kebijaksanaan Sang Buddha melihat para makhluk dengan setara. Manusia maupun hewan, di mata Buddha mereka adalah setara. Di dunia ini tidak ada yang sangat berharga. Tidak ada yang sangat rendah. Tidak ada. Segala nafsu telah dilenyapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sang Buddha hanya memiliki 3 pakaian dan 1 mangkok, dan sudah sangat puas diri. Cinta kasih mencakupi langit dan bumi. Tidak ada perbedaan. Berpuas diri dan bertenggang rasa, inilah moralitas Sang Buddha. Sempurna tanpa rintangan, secara jelas melihat segala fenomena dharma. Sepenuhnya tanpa rintangan, seperti jagat raya, semesta ini dapat menerima segalanya. Jagat raya yang tanpa rintangan ini namanya kebajikan dari kebijaksanaan. Untayan kalung dengan mustika menggantung ke bawah, yaitu menenun dan merintai kalung dengan berbagai mustika. Ini adalah sebuah perumpamaan. Untayan kalung dengan mustika menggantung ke bawah ialah dengan segala mutiara berharga dirangkai menjadi untalan, kalung, dan menggantung ke bawah di mana-mana.
melambangkan mutiara kebijaksanaan yang menggantung segala metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Ke atas memperagung tubuh Dharma dan ke bawah menyelimuti para makhluk. Menggantung ke bawah di mana-mana. Dirangkai dan ditempatkan bersama dengan umbul dan tirai, stupa tersebut dihiasi dengan lapisan perhiasan yang menggantung ke bawah. Melambangkan mutiara kebijaksanaan yang menggantung segala metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Demikian menggantung ke bawah adalah menggunakan metode terampil. Sang Buddha ingin mengajari para makhluk. Bukanlah jauh dan tidak terjangkau, juga tidak terlalu jauh dan terlalu dalam, namun dekat dengan kehidupan kita. Menggunakan berbagai metode terampil untuk membimbing kita, seperti halnya spanduk yang tinggi. Menggunakan rangkaian perhiasan dan lain-lain, demikian terus dirangkai dan turun ke bawah, dapat mencapai ke orang-orang. Ini menandakan ada menggunakan metode terampil untuk mengajar dan membimbing para makhluk. Ke atas memperagung tubuh Dharma. Umbul dan tirai yang di atas sangat bermartabat dan megah, melambangkan tubuh Dharma. Tubuh Dharma yang megah ke bawah, menyelimuti para makhluk. Kebenaran sejati dari Buddha Dharma selalu berada di atas kita. Banyak prinsip-prinsip di alam semesta ini. Prinsip-prinsip ini terus muncul di hadapan kita. Prinsip-prinsip yang tinggi dan mendalam. Cara mengekspresikan adalah dengan menghargai keagungan stupa. Karena pikiran para makhluk kacau dan diselimuti oleh kerisauan dan kegelapan batin, sehingga membutuhkan Dharma. Dharma, para makhluk harus memiliki niat memohon Dharma. Memohon Dharma benar-benar tidak mudah. Ada yang jalannya sangat jauh, melakukan perjalanan 1000 mil untuk mencari seorang guru, atau melakukan perjalanan selaksa mil untuk belajar keahlian. Orang zaman dulu berkata demikian. Orang zaman sekarang juga ada yang berkata demikian. Demi memohon Dharma, sangat jauh. Sekarang, tahun 2016 di daratan Cina, lahan negara Cina sangat luas. Di bagian paling utara, daerah paling utara, ada sekelompok bodhisattva mulai mengikuti sosialisasi. Mulai ikut pelatihan, ikrar mereka hanya satu, bisa menjadi relawan seci. Menjadi bodhisattva dunia, sehingga mereka tidak takut susah payah. Dari bagian paling utara, perbatasan Rusia, begitu jauh di Heilongjiang, merupakan provinsi Cina paling utara, ada sebuah tempat dinamakan Heihe. Di sana juga ada relawan yang berikrar beberapa tahun mengikuti suci, dia masih tetap memohon. Kita di Taiwan mengikuti sosialisasi pelatihan selama 2 tahun, mereka memerlukan 3 tahun. Sehingga selama 3 tahun ini, setiap bulan harus mengikuti pelatihan. Mereka dari provinsi Heilongjiang, kota Heihe, mereka harus menuju Beijing untuk berkumpul. Selain tempat ini, masih ada Dalian, Shenyang, Changchun, Harbin, dan lainnya. Kota yang berada di bagian utara. Kota Heihe yang berada di perbatasan Rusia Tengah, demikian datang butuh berapa lama perjalanan. Harus naik kereta api selama 1 hari lebih.
Demikian berapa jauh? Sejauh 1809 kilometer. Mereka melewati ribuan kilometer untuk memohon Dharma. Mereka sudah hampir mendekati 2000 kilometer. Pulang pergi sudah mendekati 4000 kilometer. Demikian setiap kali pulang pergi. Mengikuti kelas selama 2 hari. Pulang pergi sudah harus 3-4 hari. Demikian datang dan pergi. Hanya demi pelatihan supaya resmi menjadi insan seci. Begitu susah payah memohon Dharma, ada berapa banyak orang? Sejauh ini ada 400-an orang dari timur laut. Setiap orang sangat menghargai, sangat giat bersemangat. Saudara sekalian, inilah Bodhisattva. Dengan gigih memohon Dharma, tidak peduli seberapa susah. Dia tetap ingin menyelesaikan proses pelatihan seci. Sehingga kita yang berada di dekat, bukankah harus lebih menghargai? Insan seci di luar negeri jika ingin dilantik, setiap tahun juga harus pulang. Itu butuh berapa ribu kilometer? Singkat kata, Dharma meliputi segala sesuatu di alam semesta. Untuk menyelesaikan jalan bodhisattva, kita harus bersungguh hati. Dan juga kita butuh kesabaran, ketenangan, dan kebijaksanaan. Baru bisa menyelesaikan. Sehingga kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.